Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Fajriansa, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara-cara untuk mencegah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona. Di akhir tahun 2019 kemarin, dunia dihebohkan dengan satu virus yang bernama virus COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Seiring dengan berjalannya waktu, virus ini berkembang semakin pesat dan sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia. Cara mencegah virus COVID-19. Yang pertama, lakukanlah cuci tangan dengan menggunakan air, dengan sabun, atau bisa juga dengan menggunakan antiseptik ataupun hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Kemudian, lakukanlah jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Ketiga, jangan menyentuh area-area di sekitar wajah seperti mulut, hidung, ataupun mata. Kemudian, pakailah masker ketika keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian, ketika kita batuk ataupun bersin, disarankan untuk menutup mulut kita. Dan yang terakhir, ketika kita merasakan batuk, demam, atau hal-hal yang menjadi penyebab awal dari virus COVID-19 ini, disarankan untuk menghubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Nah, itulah langkah-langkah atau cara-cara mencegah virus COVID-19. Tetap terus jaga kesehatan, dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja. Nah, setelah saya tadi membahas mengenai langkah-langkah atau cara-cara mencegah COVID-19, kali ini saya akan membahas mengenai esai saya yang berjudul Film Coeli dan Romusa sebagai Media Propaganda Jepang di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 telah mengubah di berbagai sektor bidang menjadi militer sentris. Hal ini dikarenakan upaya Jepang untuk memperlancar propagandanya di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi propaganda Jepang yaitu dalam bidang kesenian. Industri perfilman kemudian muncul sebagai salah satu media yang menjadi sasaran empuk untuk dijadikan alat propaganda Jepang di Indonesia. Pada Oktober 1942, Jepang mendirikan organisasi khusus yang menaungi film di daerah Jawa. Organisasi itu bernama Jawa Eiga Kosa atau Perusahaan Film Jepang. Jawa Eiga Kosa ini dikepalai oleh Oya, seorang penulis terkenal Jepang yang sebelumnya menjadi ketua dari Keimin Bunka Shidoso. Setelah itu bermunculan pula berdirinya Nippon Eigasa yang lebih dikenal sebagai NICCEI. Perusahaan ini sengaja didirikan untuk memonopoli distribusi film. Selain perusahaan film, kebijakan organisasi-organisasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri Jepang di Tokyo. Produksi film cerita benar-benar baru bisa terlaksanakan pada tahun 1943. Selain itu, ada juga film yang diproduksi pada tahun 1945 yang bernama atau yang berjudul Coeli dan Romusa. Nah, Coeli dan Romusa ini menceritakan sebuah propaganda yang dibuat oleh Jepang, yang dimana di dalam film tersebut berisi mengenai bagaimana kesejahteraan para kaum pekerja pada masa Jepang lebih baik daripada masa Hindia Belanda. Nah, oleh karena itu Jepang membuat propaganda ini untuk menarik hati masyarakat Indonesia agar mau bekerja kepada Jepang dan menganggap bahwa Belanda itu merupakan salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia. Nah,
Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai esai saya yang berjudul Film Koeli dan Romusa sebagai media propaganda Jepang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.